Dia adalah korban malpraktek rumah sakit di Malaysia. Awalnya tuh kayak menstruasi banyak, terus habis itu pergi berobat di Indonesia, berobat di Malaysia. Intinya adalah dia khususnya sampai dipotong 30 cm. Dan hampir meninggal karena koma. Iya. Begitu selesai operasi kedua itu, tiba-tiba rumah sakit tuh langsung nagih itu kayak, Hai, Assalamualaikum buat semua yang sedang menonton video ini. Kami di Tukang React mendoakan anda semua dalam keadaan sihat walafiat, dijauhi dari segala bala musibah dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, baru-baru ini tular di sosmed cuplikan video dalam sebuah podcast Dr. Richard Lee di YouTube berkaitan pengalaman buruk yang dialami Natalia ketika mendapatkan rawatan di salah satu hospital di Kuala Lumpur yang tak disebutkan namanya. Dalam podcast itu, dia menyatakan tidak puas dan terlihat kecewa dengan layanan yang diterima dan menceritakan bahwa sebagian ususnya dipotong yang menurutnya tidak dijelaskan dengan baik, ada yang tanpa persetujuan dan kononnya dipaksa untuk membayar bil membabi buta. Astagfirullahalazim, baik sebelum kita saksikan klip video tersebut, korang boleh support Tukang React dengan cara tekan butang subscribe, tekan loceng dan jangan lupa komen yang baik-baik. Tanpa buang masa, mari sama-sama kita saksikan. Let's go. Dok, saya kenapa? Saya ini muda, saya ini orang yang sangat aktif. Saya seorang makeup artist. Saya kadang-kadang buka jualan kue, makanan. Kadang saya masih bantu di kantor untuk sales manager. Saya kenapa? Kok sampai saya tidak bisa bangun? Terus dia langsung jawab dengan arogansinya. Dia hanya jawab, justru karena kamu muda, makanya kamu selamat. Kalau orang lain pasti mati. Kamu harus bersyukur karena saya selamatkan nyawa you. Dan dia langsung pergi. Itu saya menangis, gemetar. Saya boleh tahu nggak siapa nama dokternya? Dokter siapa? Orang India? Nggak tahu ya dok. Ini binti siapa gitu. Cewek? Cewek. Terus abis itu saya menangis jadi-jadinya. Terus dia telepon dokter M. Kenapa istri saya diperlakukan kayak begini? Tapi terakhir ada saya ngomong, kalau saya mati dok, suami saya pasti gelar perkara sama kamu. Saya ngomong gitu. Terus dia pergi tinggalin. Terus dokter M datang. Dokter M bilang, no Natalie, I'm sorry. Saya nggak nyangka kamu ngalamin kayak gini. Kamu mau psikiater? Terus dia tanya. Terus aku bilang, boleh dok. Ayo ketemu psikiater, saya bilang waktu itu. Kenapa waktu itu dokter selamatin saya? Biar aja saya mati. Saya nggak mau hidup kayak begini. Terus dokternya bilang, oh itu tidak fair dong buat anak kamu. Baru saya menangis di situ, saya sadar saya punya anak. Korban malpraktek rumah sakit dari Malaysia. Benar. Dipotong ususnya sampai 30 cm. Benar. Saya kesakitan, tapi saya diabaikan kesakitan saya itu. Jadi saya berteriak, dok sakit, ini lebih sakit dari sesar, ini sangat sakit dok. Jawabannya apa? Manja. Oh, what? Saya dibawa masuk ke ruang operasi, saya nggak tahu apa yang terjadi karena saya sudah kesakitan. Saya sudah tidak ingat apapun, saya ingat rasa sakit itu. Ternyata dia membedah perut saya tanpa surat persetujuan, tanda tangan surat persetujuan. Oh. Suster tuh ada berapa yang datang? Satu pegang tangan kanan, satu pegang tangan kiri. Terus dokternya bilang, saya terlambat, saya mau operasi. Cepet, jangan tunda, jangan banyak gerak. Saya gemetar, dipukul. Wah. Very rude dok, saya harus cerita very rude. Dok, saya kenapa? Kok sampai saya tidak bisa bangun? Terus dia langsung jawab dengan arogansinya. Dia hanya jawab, justru karena kamu muda, makanya kamu selamat. Oke geng, assalamualaikum. Piu. Oke, kita dah dengar video dari akaun TikTok Dr. Richard Lee yang dimana beliau ini mengatakan bahawa beliau dibedah tanpa ada persetujuan ataupun tanda tangan. So sangat muskil sebenarnya. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab Malaysia ni baik itu hospital kerajaan ke ataupun hospital swasta, hospital kerajaan pun apa-apa kena persetujuan dari kita, pasien. Apatah lagi hospital swasta. So macam tak logik bila dia mengatakan bahawa dia dibedah dan percakapan ataupun layanan dari doktor pun kasar macam tu. So macam tak logik sebenarnya kan. Sebab selalunya kalau hospital swasta ataupun klinik swasta, mereka akan sebaik mungkin untuk melayani pasien kan. Sebab ialah nama baik hospital mereka kan, nama baik kaki tangan mereka. Sedangkan kalau kita pergi hospital kerajaan pun, apa-apa pun sedetail-detailnya pun kita akan pihak hospital akan meminta kita persetujuan untuk tanda tangan.
Faham? So sedaya upaya mereka akan kontak keluarga ataupun ialah ahli waris, dan termasuk dengan kita juga, bersetuju atau tak bersetuju. Apatah lagi ini melakukan pembedahan. So tak logik kalau misalkan pihak hospital tak meminta persetujuan dan langsung buat pembedahan macam itu je. Tapi apapun, harapnya lah pihak hospital Malaysia yang menangani pasien tersebut ataupun beliau tolong membuka suara, ataupun mungkin dibuat pertemuan kah, jadi tidak memburukkan imej hospital Malaysia ni, hospital swasta pula tu kan. Jadi sama-sama mungkin kalau memang ada kesalahpahaman, baik itu dari pasien kah ataupun dari hospital tersebut, sama-sama diperjelas. Dan ya memang sudah seharusnya pihak hospital swasta Malaysia ni yang mungkin menangani beliau ataupun pasien tersebut membuat satu penjelasan dan kalau memang betul benda ni berlaku dari hospital swasta, so tak patut kot untuk dilakukan tanpa persetujuan dari pasien. So kalau ada apa-apa macam mana? Siapa yang nak kena bertanggungjawab kan? Dan layanan doktor yang kasar sedangkan pasien tersebut sakit kan. Lepas tu doktor pula berkata kasar. So macam mana dia punya ketakutan kan? So sangat disayangkan sebenarnya kalau benda ni betul berlaku. Dan kalau tidak berlaku pun ya sama-sama harus diperjelas dan harus dijelaskan kesahihan dari podcast pasien tersebut. So apapun, kita sama-sama tunggu klarifikasi dari pihak hospital swasta dan juga dari pihak pasien. Terima kasih. Di saat seorang pesakit tidak lagi berdaya, seorang jururawat di Hospital Seberang Jaya, Pulau Pinang tampil memperlihatkan erti sebenar ihsan dan kemanusiaan. Tanpa kamera, tanpa pujian dipinta. Menerusi satu rakaman video yang tular di media sosial, jururawat berkenaan dilihat dengan penuh sabar menyuapkan makanan kepada seorang pesakit lelaki menggunakan tangannya sendiri, perlahan-lahan dan penuh perhatian, seolah-olah melayan ahli keluarga sendiri. Tengok best kali perawatnya nih, tengok mamanya di sini lagi stres, perawatnya di sana menenangkan anaknya, mantap kali kan. Luar biasa perawat Malaysia ini memang. Thank you Malaysia. Tengok guys perawatnya ini ya, luar biasa baiknya. Mereka pula yang tenangkan Rafael, mereka yang hiburkan Rafael. Salut, segan aku sama perawat-perawatnya ini. Pagi-pagi kita bilang ayo sarapan dulu ya, nanti nggak apa-apa, selesaikan kerja dulu. Si Rafael menjerit di peluknya, disayangnya, luar biasa. Perawat Malaysia luar biasa. Respect sama kalian. Dulu pun waktu aku di Hospital Lampang, baik-baik kali guys. Dulu waktu aku rawatan kemo di Hospital Lampang, kalian tahu, baik-baik kali perawatnya. Kayak kawan, kayak bestie, ya kan. Apalagi aku kalau udah sehat, aku nggak mau duduk diam, aku tolong orang-orang yang tua-tua yang gak ada yang jaga, aku ambil minum, aku ambil makan, aku suapin ya kan. Mereka udah bilang, ini Dina ini perawat yang kedua ini, ya pengganti kami ini, kayak gitu orang itu. Baik-baik kali, dimarah-marah pun orang itu nggak mau melawan, ganti spray tiap hari, pagi-pagi good morning gitu. Pokoknya mereka positive vibes lah, yang bikin kita sehat, luar biasa. I really respect ya semua perawat-perawat Malaysia. Luar biasa, mereka nggak membedakan
warga negara dengan warga asing. I rasakan sendiri. Aku rasakan sendiri. Ini depan mataku lagi loh. Si Rafael menjerit menangis, mereka peluk. Ya sabar ya El gitu. Dari tadi bolak-balik kami bangunan sana bangunan sini. Ketawa aja mereka, nggak merengut, nggak cemberut, bikin-bikin lawa. Ih mantap kali. Tuhan berkati lah ya. God bless all of you nurse ya in Malaysia. You already tangan Tuhan, hand of God to helping people ya, people who in sick. Oke. Kita semua cakap really cakap thank you so much ya. I really bangga tau. Macam mana lah kita nggak macam rasa pengen sembuh kan kayak gini kan. Tengok nih perawatnya di luar tuh, baik-baik kali mereka sayang Rafael tuh, luar biasa baik kali. Tengok tuh, senyum aja ketawa, baik-baik kali perawat ini. Dari dulu tuh aku mikirnya kalau orang Indonesia berobat ke Malaysia ya karena mereka mampu secara finansial. Mereka punya uang lebih untuk berobat ke luar negeri. Tapi ternyata setelah bertemu dengan beberapa orang Indonesia yang medical check up di Penang, berobat di KL, mereka tuh bilang alasan mereka kenapa memilih ke Malaysia, selain alatnya lebih canggih, administrasinya tidak berbelit-belit, dokternya lebih teliti, dokternya mau mendengarkan dan menjelaskan, menjawab setiap pertanyaan itu dengan sabar dan detail. Nah, ada juga yang cerita, dia itu sudah ke beberapa rumah sakit di Indonesia, tapi mendapatkan diagnosa yang berbeda-beda. Dan hasilnya apa? Nihil. Mereka pun memutuskan ke salah satu hospital di KL, dan akhirnya mendapatkan diagnosa yang jelas dan clear. Yang paling penting apa? Kondisinya membaik. Di sini tuh aku mikir, ternyata bukan hanya soal biaya, tapi ternyata yang kita butuhkan adalah rasa tenang karena mendapatkan penjelasan yang detail. Karena apa? Kalau diagnosanya tepat, pasti penanganannya pun tepat. Di sini adakah yang pernah mendengarkan cerita yang sama atau mengalami hal yang serupa? Yuk, cerita yuk. Sharing is caring. Saya Tantowi Yahya, saat ini tengah berada di Penang, di Georgetown, bukan dalam rangka wisata, tapi dalam rangka melakukan medical check-up. Nah, saya memilih salah satu rumah sakit internasional yang banyak dikunjungi oleh pasien, khususnya dari Indonesia. Ketika saya di sana, saya tidak begitu kaget melihat lebih dari 80% pasiennya itu adalah orang Indonesia, dari Medan terutama, kemudian ada juga dari kota-kota lain, dari Palembang, dari Kalimantan, dari Bali, bahkan dari Papua, dan daerah-daerah lainnya. Setelah saya melakukan observasi, melakukan research, dan mengalami sendiri, paling tidak ada 3 hal utama dan 3 hal tambahan yang membuat mengapa banyak masyarakat kita yang berkunjung ke Penang untuk melakukan pengobatan maupun check-up. Yang pertama adalah tingkat akurasi yang tinggi. Ini barangkali produk dari mesin-mesin modern yang mereka gunakan dan dikombinasikan dengan dokter-dokter hebat, profesional, dan begitu juga perawat-perawatnya. Yang kedua, kecepatan. Sangat cepat di sini. Kita menunggu dari satu bilik, dari satu pelayanan ke pelayanan lainnya itu kadang kurang dari 5 menit. Nah, hasil seluruhnya bisa kita dapatkan kurang dari 4 jam. Jadi kalau kita check-in jam 7, seperti yang saya lakukan, jam 11-nya itu sudah ada hasil. Kecuali kita ingin melakukan check-up tambahan ya, untuk penyakit-penyakit tertentu. Itu pun kita menunggu paling lama 1 jam. Jadi kalau jam 7, jam 12 itu kita sudah mendapatkan hasil komprehensif. Nah, yang ketiga adalah tingkat kepercayaan, trust. Pasien-pasien itu mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap hasil yang dihasilkan oleh medical check-up ataupun pengobatan. Nah, barangkali ini kecanggihan dokternya ya, dan dibantu dengan alat-alat, sehingga rasa percaya itu tumbuh dan semakin tinggi. Sedangkan 3 faktor tambahan yang membuat mengapa masyarakat kita khususnya selalu datang ke sini. Yang pertama, murah. Ya, saya katakan murah.
karena biayanya itu 30% dari biaya yang seharusnya atau biasanya kita bayar di Jakarta, atau 50% lebih murah daripada di Singapura. Mengapa itu murah? Ternyata salah satunya mesin-mesin modern yang mahal itu ketika masuk ke Pineng itu tidak dikenakan pajak oleh pemerintahnya. Jadi ini sudah sangat menolong. Yang kedua, dokter dan perawatnya itu semua bisa berbahasa Indonesia, sehingga tidak menimbulkan kesulitan ya bagi pasien-pasien kita yang tidak bisa berbahasa Inggris. Bahkan mesin-mesin modern yang saya pakai seperti mesin CT scan dan lain-lain, CT scan dan lain-lain itu sudah menggunakan bahasa Indonesia. Nah, yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya adalah bahwa pasien di sini tidak merasa diperas oleh rumah sakit ataupun dokternya. Jadi mereka ya cari uang gitu, tapi ada kesan humanisnya, ada kesan pelayanan kepada masyarakat. Saya ambil contoh, saya ketika keluar itu harus menebus 7 macam obat. Nah, saya tanya kepada dokternya, saya akan mengambil atau menebus obat tersebut di farmasi di bawah. Dokternya bilang apa coba? Pak, kalau usul saya ambil di luar saja, karena di luar itu 30 sampai dengan 50% lebih murah dibandingkan Bapak tebus obat di sini, kecuali Bapak mau nyumbang kita. Bayangkan, ada dokter atau perawat yang menyarankan hal seperti itu. Saya tidak bermaksud membanding-bandingkan atau tidak mempunyai jiwa nasionalisme, tapi ini sebagai bahan saja, bahan perbaikan bagi industri kesehatan kita, bagi rumah sakit kita, agar pasien atau masyarakat kita itu ya benar, mereka tidak keluar negeri kalau ingin melakukan pengobatan, berobat, atau sekedar melakukan medical check-up. Semoga berguna. Guys, Caca nak cerita, tapi mungkin cerita Caca kali ini agak panjang sedikit karena Caca bercerita tentang pengalaman Caca waktu Caca berobat di hospital yang ada di Kuala Lumpur. Nah, jadi Caca pergi dari Tanjung Pinang ke Malaysia itu untuk melakukan perubatan. Ya guys ya, karena udah berapa bulan Caca kena gastrik, kena GERD tapi nggak sembuh-sembuh. Nah, singkat cerita Caca pergilah ke salah satu hospital yang ada di Kuala Lumpur untuk berjumpa dengan dokter ahli gastro. Ya kan guys, nah singkat cerita lagi, setelah udah jumpa, dokter ahli gastro itu memutuskan kepada Caca esok hari harus melakukan endoskopi gitu. Nah, setelah Caca melakukan endoskopi, puasa, pas segala semuanya, akhirnya ditemukanlah bahwasanya Caca itu kena gastritis guys. Nah, di sini yang mau Caca menceritakan pengalamannya adalah perlakuan dokter kepada pasiennya. Itu menurut Caca sangat luar biasa sekali guys. Ya, kalau di tempat Caca, kalau misalkan ada orang sakit, itu bukan ditenangkan, itu malah ditakut-takutkan. Tapi kalau di hospital Malaysia ini, terutama dokternya, karena ini bukan kali pertama Caca berobat di sini, guys, ini yang kedua kalinya gitu ya kan. Nah, itu dia bisa membuat pasien itu tenang, merasa nyaman dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau bisa mudah-mudahan suatu saat itu hospital-hospital yang ada di daerah Caca itu, di tempat Caca itu, ataupun dokter-dokternya boleh bersikap seperti dokter-dokter yang ada di Malaysia. Terbaik. Dokter-dokter di Pineng banyak yang mata duitan, bener atau enggak ya? Yuk kita cari tahu. Jadi Medijoy selalu minta feedback ke klien-klien Medijoy tentang pengalaman berobat mereka ke Pineng. Salah satunya cerita dari Kak Fati dan tantenya yang udah siapin uang ratusan juta untuk operasi amputasi lanjutan di Pineng. Jadi tante Kak Fati yang mengidap diabetes baru aja operasi amputasi sampai bagian mata kakinya di Indonesia. Namun setelah itu, lukanya tidak kunjung mengering dan sangat sakit sekali. Setelah dilakukan beberapa usaha, luka tetap basah dan makin sakit sampai nggak bisa tidur. Karena khawatir infeksi dan makin menyebar, Kak Fati dan tantenya mutusin kali ini coba ke Pineng aja. Lalu Kak Fati minta tolong ke tim Medijoy untuk direferensiin dokter di Pineng yang cocok dengan keluhannya. Ya udah, langsung tim Medijoy rekomendasiin tantenya ke dokter ini. Nah, akhirnya mereka berangkat, lalu setelah konsultasi dengan dokter, tahu nggak dokter bilang apa? Dokternya bilang kalau tantenya Kak Fati nggak perlu diamputasi lanjutan. Cukup dengan tingkatin kualitas perawatan lukanya dan kali ini dikasih obat yang jauh lebih bagus biar bisa kering. Nah, keren kan? Padahal dokternya udah dikasih tahu kalau tantenya ini siap kalau perlu amputasi lanjutan sampai betis loh.
Nah, coba aja kalau dokternya mata duitan. Mungkin akan diiyain aja kali tuh. Toh udah diamputasi sampai mata kaki kan sebelumnya. Kalau sampai betis kayaknya nggak akan pengaruh banyak dan rumah sakit dapat omset yang gede. Untung aja dokternya fokus ke kondisi pasien, bukan yang penting omset. Dan inilah yang bikin banyak orang Indonesia berobat ke Pineng. Mereka ngerasa dokter-dokter di sana fokus ke apa yang benar-benar diperluin aja. Jadi bikin tenang dan nggak khawatir. Ya. Nah, saat ini Bapak Ibu saya sedang berada di Hospital Subang Jaya Medical Center, teman-teman ya. Nah, Subang Jaya Medical Center ini menjadi salah satu bagian member of Asia One Healthcare, Bapak Ibu ya. Nah, Subang Jaya ini banyak sekali mendapatkan pengakuan akreditasi internasional. Yang pertama, Bapak Ibu bisa lihat dari MSQH, teman-teman ya. Nah, ini adalah salah satu penghargaan yang cukup ya bergengsi, teman-teman ya. Dan yang kedua ada GCI atau Joint Commission Internasional. Untuk mendapatkan pengakuan ini sangat susah, teman-teman ya. Dan nanti 4 November ya, itu dokter-dokter dari Amerika itu akan datang untuk sidak, untuk inspeksi, teman-teman ya. Masih layak nggak ini dikasih GCI, teman-teman ya. Dan di Subang Jaya Medical Center total sudah 3 kali berturut-turut mendapatkan pengakuan GCI. Ini kalau di rumah makan semacam Michelin atau Michelin, teman-teman ya. Nah, tapi ini versi hospital ya. Dan yang ketiga, ternyata Subang Jaya ini mendapatkan pengakuan Flagship Medical Tourism Hospital dari pemerintahan Malaysia, teman-teman ya. Jadi pemerintah Malaysia ini cuma pilih 4 hospital yang terbaik. Salah satunya adalah di Subang Jaya Medical Center, teman-teman ya. Dan di pengakuan yang berikutnya ada ACHS, ini adalah pengakuan yang diberikan oleh Australia, teman-teman ya. Nah, buat Bapak Ibu ya, di sini yang mau berobat menggunakan kartu asuransi dari Indonesia juga bisa, teman-teman ya. Jadi begitu beberapa klip video saudari Natalie dan suaminya yang datang ke Malaysia untuk mendapatkan rawatan serta beberapa klip video yang menjadi bukti bagaimana hospital kerajaan dan swasta di Malaysia. Di sini, kami ingin menegaskan bahawa kisah yang dikongsikan oleh Natalie hanyalah pengalaman peribadi seorang individu dan tidak boleh dianggap mewakili keseluruhan hospital, doktor serta jururawat yang berkhidmat di Malaysia. Sistem kesihatan di negara ini melibatkan ribuan petugas perubatan dan ratusan fasiliti kesihatan yang beroperasi mengikut garis panduan, etika dan piawaian perubatan yang ketat. Setakat ini kami mendapati tiada pengesahan rasmi, rekod perubatan atau kenyataan balas daripada pihak hospital yang terlibat bagi menyokong sepenuhnya dakwaan tersebut. Oleh itu, segala kenyataan yang dibuat wajar diteliti, dipersoalkan dan disemak kesahihannya secara adil dan berfakta dan bukan diterima secara sepihak. Kami juga ingin menegaskan bahawa hospital kerajaan dan hospital swasta di Malaysia sering menerima pujian kerana beberapa faktor yang jelas dan terbukti seperti dalam video yang korang lihat tadi. Jururawat wanita Melayu menyuap dengan tangan seorang pesakit berbangsa India Malaysia. Penuh kasih sayang dan penuh kesabaran. Video tu baru je beberapa hari lalu dan sangat viral serta beberapa lagi video jururawat dan doktor hebat dalam menenangkan pesakit. Dalam video tadi korang dengar pengakuan dari mereka yang datang berubat ke Malaysia, semua berpuas hati dan berbaloi. Baik, kita berbalik kepada Natalie. Okey, kalau korang nak tahu sekiranya mana-mana pihak membuat kenyataan palsu, mengelirukan atau bersifat fitnah, kami percaya tindakan undang-undang boleh diambil termasuk tuntutan sivil, dakwaan fitnah serta keperluan membuat penjelasan atau permohonan maaf bergantung kepada bukti dan kesan terhadap reputasi pihak yang terlibat. Kesimpulan yang kami perolehi, Natalie sepatutnya tampil dengan bukti, bukan sekadar cakap kerana ini sangat menjejaskan imej hospitality di Malaysia. Untuk pihak hospital pula, kalau dakwaan ini tidak benar, berbau hasutan dan fitnah, korang boleh je ambil tindakan. Kita sebagai netizen pula perlu membuat penilaian yang seimbang terhadap sesuatu isu, menilai fakta dan bukti yang sah demi keadilan kepada semua pihak. Kami percaya bahawa kebenaran tidak ditentukan oleh siapa yang bersuara paling lantang, tetapi oleh fakta, bukti dan ketelusan. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga dapat memberikan sedikit sebanyak manfaat kepada kita semua. Apa yang baik kita ambil dan mana yang buruk kita tinggalkan. Jangan lupa support Tukang Riak dengan cara tekan butang subscribe, tekan loceng agar tidak ketinggalan video seterusnya dan jangan lupa tinggalkan komen. Terima kasih sudah menonton.
Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.